Bab 4. Dilara menunggu Cihan pulang dari kafe. Malam itu, angin tuzla lembut. Lampu-lampu toko sudah meredup. Tanpa Lale di sisinya, Dilara terasa lebih jujur. "Kamu kenapa belum pulang?" tanya Cihan. "Aku ingin ke asramamu." "Aku sudah keluar dari asrama," jawab Cihan. "Aku sewa apartemen kecil." Mereka naik bus beberapa halte, duduk berdampingan, bahu bersentuhan, seperti keduanya sudah punya ritme yang tak perlu dirundingkan. Apartemen Cihan 3 kamar. Dilara tertegun. "Ini mahal," katanya. "Lihat lokasinya, pinggiran, murah," balas Cihan. "Papa, mama, kakak, adik, kadang kesini, mereka tidur di kamar itu." Cihan memasak untuk mereka. Dapur kecil itu penuh bau bawang dan jintan. "Merci make basi," katanya sambil menuang sup oranye. "Wangi," ucap Dilara. "Tunggu yang ini." Cihan memecahkan telur, menumis tomat dan paprika. Menemen cerah mengepul di wajan. "Bertahan hidup," katanya sambil menyajikan. "Selamat makan." Di tengah mereka menyuap, Dilara berkata, "Cihan, boleh aku tidur di kamar ekstra?" Hek. Cihan hampir tersedak. "Kenapa?" Dilara menatapnya datar. "Seriusan tanya kenapa?" "Tentu saja boleh." "Besok kamu jam berapa ke kafe?" "Sore." "Kamu gak ada jadwal Sabtu Minggu?" "Jadwal apa?" "Pacar." "Aku pacar kamu," jawab Dilara. Cihan batu keras. Begitulah, mereka resmi pacaran. Di apartemen Dilara, Weni menjadi mata-mata, tapi mata yang tutup mulut karena diberi uang lebih. Weni bahkan tak pernah melihat Cihan, karena sejak itu Dilara jarang di rumah. Semester akhir datang, hubungan mereka makin dekat. Suatu malam, Dilara membuka pintu kamar Cihan. Kamu kenapa?" Cihan gugup. "Kamu gak suka aku kesini?" "Bukan begitu, cuma kamu..." Dilara tak memberi ruang untuk kata-katanya. Malam itu mereka dekat. Paginya, mereka hanya saling tersenyum. "Aku mencintaimu, Cihan," bisik Dilara. Cihan pernah berkata pada Lale, dia hanya untuk dikagumi. Kini Dilara menjawabnya sendiri. "Aku miripmu sekarang." 2 minggu kemudian, Dilara tak datang ke apartemen Cihan. Ia pulang ke Kadikoy. Mamanya menjemputnya untuk persiapan pernikahan kakaknya. Jantung Dilara cemas setiap hari, tapi ia lega ketika siklus haidnya datang. Ia lega. Sampai suatu siang, ia meninggalkan iPad terbuka. Mamanya melihat galeri foto, melihat kemesraan yang tidak seharusnya dilihat seorang ibu Kadikoy kelas atas. Peringatan itu terjadi 2 hari sebelum pernikahan kakaknya. Keluarga menyerangnya bergiliran. Kakek, nenek, kakak-kakak. Suara penuh moral, penuh standar. Weni dipanggil. "Tidak pernah ada laki-laki datang, Bu." Weni bersumpah. Sejak itu, Dilara diawasi ketat. Sopir menjemput dan mengantar. Teleponnya, seperti dugaannya, disadap. Cihan diam-diam datang ke kampus. "Sayang, teleponku disadap," bisik Dilara. "Sekarang gimana?" Tak ada solusi, tidak ada celah. Malam itu juga, Dilara kabur, saking sakit hatinya. Bukan ke apartemen Cihan, bukan ke temannya, tapi ke Yogyakarta, tempat yang hanya ia kenal dari cerita Weni. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dilara benar-benar bebas dan benar-benar sendirian. Bab 5. Dilara menghilang. Hari pertama, sopirnya panik. Hari kedua, Lale dihubungi. Hari ketiga, sopir dan Lale mendatangi kafe, menanyakan pada Cihan. "Aku 3 minggu gak lihat dia," jawab Cihan. Lale pucat. Sopir semakin panik. 2 hari kemudian, apartemen Cihan digedor keras. Asena dan Surya berdiri di depan pintu, seperti badai Kadikoy yang datang tanpa aba-aba. "Kamu sembunyikan adikku di mana?" suara Surya tinggi. Cihan menatap mereka, bingung. "Sudah 3 minggu aku gak lihat Dilara. Teleponnya mati." "Kamu anak miskin, aku bisa rusak hidupmu," kata Surya, menepis Cihan masuk dan merampas ponselnya.
ia membuka galeri. Foto-foto biasa, makan, belajar, kafe, tidak ada yang bisa disalahkan. Riwayat panggilan juga kosong selama 3 minggu. Surya membanting ponsel Jihan ke lantai. Awas kalau ketahuan sembunyikan dia, hilang kamu dari negara ini. Asena mendekat. Kamu sudah tidur dengan anakku? Jihan menahan diri beberapa detik, lalu pecah. Ia mengambil penggorengan dan suaranya keras. Keluarga kaya atau apapun, keluar dari rumahku. Surya mundur. Takut Jihan benar-benar nekat. Mereka pergi terburu-buru. Jihan memungut ponselnya yang retak tak bisa dinyalakan. Malam itu juga ia membeli ponsel baru, lalu menelpon orang tuanya. Ada yang mengancamku, katanya. Papanya terdiam ketika mendengar nama Asena. Ada sesuatu dalam nada suaranya, seperti mengenali masalah besar yang tak ingin disentuh. Sementara itu, Dilara sudah berada di Parangtritis. Ia menyewa kamar sederhana di rumah warga. Murah, panas, tapi aman. Sebelum pergi, ia menarik batas maksimum kartu kreditnya, membeli barang-barang mahal, lalu mengembalikannya keesokan hari. Uang tunai di tangan, cukup untuk bertahan. Malam itu ia makan di warung ikan pinggir pantai. Pasir dingin menempel di kakinya. Permisi, hanya ini meja kosong. Boleh gabung? Seorang pemuda tinggi tanya dalam bahasa Inggris. Silakan. Pemilik warung datang. Pemuda itu menunjuk menu yang sama dengan Dilara. Anda seperti dari Timur Tengah ya? Tanya pemuda itu. Aku dari Turki. Aku Barlas, dari Bodrum, katanya sambil tersenyum. Aku Dilara, dari Kadikoy. Barlas beberapa kali menggeser lengan jasnya. Emblem Patek Philippe di pergelangan tangannya memantulkan cahaya lampu warung. Model Nautilus emas, berlian memenuhi bezel. Dilara melihat sekilas. Jam itu mungkin setara dengan biaya kuliahnya 4 tahun. Ia menahan tawa kecil. Jihan tidak akan pernah melakukan ini, pikirnya. Jihan yang waktunya mengikuti jam dinding kafe yang telat 5 menit setiap hari. Ada rencana setelah ini? Tanya Barlas. Dilara menggeleng. Pura-pura tak sadar bahwa ia sedang dipancing menanyakan jam itu. Kamu liburan? Tanya Barlas lagi. Menurutmu, seorang mahasiswa tanpa ijazah bisa dapat kerja bagus di sini? Jawab Dilara. Barlas mengangkat alis. Kenapa nggak ada ijazah? Sponsorku hilang. Aku kuliah di Sabanci. Sudah hampir lulus. Uang tinggal sedikit. Barlas tersenyum kecil. Di Xinjiang, aku kenal beberapa restoran. Kamu ada uang ke sana? Tidak. Mau aku sponsori? Terima kasih, kata Dilara pelan. Nanti aku kembalikan. Pantai Parangtritis sunyi. Ombak memukul gelap. Dan Dilara tidak tahu, pertemuan sederhana itu akan mengubah seluruh hidupnya. Barlas tidak terlalu tampan, tapi punya semangat yang membuatnya sulit ditolak. Ia membelikan tiket Dilara ke Xinjiang, menyiapkan dokumen tinggal, dan memastikan semuanya aman. Setidaknya kamu bisa mulai dari nol, katanya. Barlas harus kembali ke Turki. Ada pertemuan keluarga di Bodrum, seminggu. Uangmu cukup? Tanya Barlas. Cukup, aku irit, pergi saja. Jawab Dilara. Terima kasih Barlas. Ia memeluknya, cium pipi. Sebuah pertunjukan kedekatan yang dia tahu harga pasarnya, tiket pesawat, dan akomodasi. Barlas tersenyum, puas dengan imbalan kecil itu. Sama-sama. Ia segera berpaling. Senyum tipisnya tertinggal di udara yang tiba-tiba terasa bebas. Dilara foto bersama sebelum pergi ke Xinjiang. Sampai di Xinjiang, dia mencari penginapan. Hari pertama sendirian, Dilara berjalan di pasar Kashgar. Lalu sebuah lagu tua terdengar dari radio pedagang. Musik Turkistan lama. Dilara berhenti. Ia melihat wajah orang-orang di sekitarnya. Hidung yang tegas, mata yang sedikit memanjang, kulit yang hangat, wajah neneknya, wajahnya sendiri.
Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Istanbul, Dilara tidak merasa melarikan diri. Ia merasa pulang. Ia ingat suasana mirip sekarang bersama Cihan. Ia rindu sama Cihan, tapi tak berani menghubungi, takut Cihan diintimidasi. Lebih baik seperti itu. Ia mendatangi restoran besar di dekat pusat kota, tanpa CV, tanpa ijazah, tanpa referensi. Manajer restoran melihat wajahnya, lalu mendengar bahasa Inggrisnya, dan tersenyum. "Kamu bisa mulai besok," katanya. Hari-hari berikutnya keras, karena persaingan. Dilara mencatat pesanan cepat-cepat, berlari dari meja ke meja, belajar menahan piring panas tanpa meringis. Ia memotong lemon, membersihkan meja, belajar cara membungkuk kecil saat menyapa pelanggan tua. Itu dilihat bosnya, dia suka cara Dilara melayani. Seminggu, 2 minggu, sebulan. Hidupnya dipadatkan menjadi jam kerja, kasur tipis, adara kering, dan gaji yang pas untuk hidup sederhana. Tapi ada sesuatu yang berubah. Ia tidur lebih tenang. Tidak ada mama yang mengawasi, tidak ada standar keluarga, tidak ada supir, tidak ada dunia kaya yang menekan. Hanya dirinya dan kerinduan akan Cihan. Di bulan ketiga, manajer memanggilnya. "Kamu bisa angka? Kalkulasi cepat?" "Bisa," jawab Dilara. Ia dipindahkan ke bagian akunting restoran, menghitung stok, mengecek invoice, mencatat pemasukan. Tanpa ijazah, tetapi dengan otak yang sejak lama memang diasah di Sabanci, jiwanya masih putri seorang pengusaha. Sampai di rumah, ia memukuli bantal. Ia melemparkan tas kerjanya. Naik jabatan. Gaji naik. Masa percobaan 1 bulan berhasil dia lalui. Ia memukuli bantal sofa. Euforia. Hahaha. Ia begitu gembira. Esok hari di kantor, Barlas kembali dari boardroom. Telepon Dilara menyala. "Di mana?" "Di kantor." Barlas berdiri di balik meja kerjanya. "Hahaha, bagus, kamu mandiri." Dilara menatapnya. Percaya diri yang baru. "Barlas, aku kembalikan uangmu?" "Hehehe, kamu mau putus denganku?" Sebuah kail menggantung di momen kemenangannya. Yang tidak dia ketahui, Barlas adalah anak emas di perusahaan konglomerasi keluarganya. "Tunggu aku pulang. Aku traktir makan enak. Di sini mahal, aku nggak mampu." "Oke, aku tunggu." Barlas tersenyum. Nyaman.